Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Anissa Dwi Novitasari. Aku mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 4 dengan mata kuliah Pendidikan Lingkungan dan dosen pengampu Bunda Mulyati MPD. Nah, hari ini aku mau ngejelasin nih tentang pengelolaan limbah dengan bantuan dari Ibu Ica dan Caca. Oke, sekarang langsung aja yuk kita simak percakapan Bu Anissa dan Caca. Terima kasih Anissa, dan halo Caca, gimana kabarnya hari ini? Halo juga Bu Ica, kabar Caca alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, langsung aja yuk kita mulai belajarnya. Nah, sekarang Caca mau tanya apa nih sama Ibu? Iya Bu, Caca mau tanya nih, sebenarnya limbah itu apa sih Bu? Bagus sekali pertanyaannya Caca. Jadi, limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Begitu Caca. Oh, jadi gitu ya Bu. Terus Caca mau tahu nih Bu, limbah itu ada berapa jenis sih Bu? Nah, secara umum, jenis limbah dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu limbah organik, limbah anorganik, dan limbah B3 atau bahan beracun dan bahaya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan satu-satu tentang jenis limbah. Yang pertama, ada limbah organik. Limbah organik merupakan limbah yang berasal dari jaringan organisme dan umumnya mudah untuk diuraikan. Contohnya, seperti bagian tumbuhan yang sudah rontok, bangkai sisa, sayuran, kotoran ternak maupun kertas. Yang kedua, yaitu limbah anorganik. Limbah anorganik merupakan limbah yang berasal dari bahan-bahan non-hayati dan umumnya akan sulit untuk diuraikan. Contohnya, seperti besi, aluminium, timah, kaca, dan bahan sintetis. Yang ketiga, yaitu limbah B3. Limbah B3 atau bahan beracun dan bahaya merupakan limbah yang berasal dari berbagai macam bahan kimia beracun dan bahaya. Contohnya, seperti sisa batu baterai, oli bekas, tumpahan minyak, pestisida, maupun yang lainnya. Jadi begitu Caca. Wah, ternyata banyak ya Bu jenis-jenis limbah. Nah, sekarang Caca mau tanya nih Bu soal dampaknya. Kira-kira ada nggak sih Bu dampak yang ditimbulkan oleh limbah-limbah ini? Wah, bagus sekali Caca. Tentu ada banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh limbah-limbah ini. Nah, di sini Ibu punya 3 contoh dampak yang ditimbulkan oleh limbah. Yang pertama, ada dampak limbah bagi manusia. Limbah udara dapat menyebabkan polusi udara. Limbah asap atau partikulat dalam polusi udara ini dapat menyebabkan berbagai dampak terhadap kesehatan, seperti gangguan paru-paru, serangan jantung, gagal jantung, dan stroke. Yang kedua, ada dampak bagi kesehatan. Dapat menyebabkan timbulnya jamur pada kulit, kudis, maupun kuap. Selain itu, dapat menimbulkan infeksi cacing pita. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, dampak bagi lingkungan. Limbah cair yang masuk ke sungai dapat membuat pencemaran pada air yang mengandung banyak virus penyakit. Lalu, ikan dan berbagai organisme air dapat mati atau bahkan punah. Nah, hal ini itu nantinya akan menyebabkan masalah pada ekosistem. Seperti itu, Caca. Nah, terakhir nih Bu, Caca mau tanya, jadi gimana sih cara kita buat ngelola limbah-limbah tersebut? Oke, penjelasan yang terakhir ya. Di sini Ibu bakal ngasih tahu Caca gimana sih cara kita untuk mengelola limbah. Yang pertama, itu pengelolaan limbah organik, yaitu kita menggunakan prinsip 3R. Mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Nah, yang kedua, proses pengelolaan limbah industri. Yang pertama, kita bisa menggunakan teknik pemisahan, penyusutan ukuran, lalu pengomposan, dan pembuangan limbah padat. Wah, jadi seperti itu ya Bu. Terima kasih ya Bu sudah mau mengajari Caca. Sekarang Caca sudah mengerti tentang pengelolaan limbah. Sama-sama Caca, Ibu sangat senang berbagi ilmu dengan Caca. Terima kasih untuk Bu Ica dan Caca. Nah, jadi itu tadi percakapan Bu Ica dengan Caca tentang pengelolaan limbah. Jadi gimana teman-teman? Sudah paham kan? Oke, jadi itu saja penjelasan dari video ini. Semoga ilmu yang diberikan kepada teman-teman bisa bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.